Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Zaro dari kelas 11 TJKT 2. Di sini saya akan menjelaskan bab 16 tentang routing ya teman-teman. Di sini ada outline. Yang pertama ada aktivitas routing pada RTR Ubuntu. Yang kedua ada sharing internet connection. Yang ketiga ada konfigurasi net resolver if tables persistent. Yang kedua ada materi overview. Yang pertama ada mengaktifkan konfigurasi routing, dua seri internet connection, tiga ada konfigurasi NAT. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang berdasarkan topologi yang ada di layar ya teman-teman. Inti dari topologi ini ada pada RTR Ubuntu, yaitu mesin Ubuntu server yang difungsikan sebagai router. Router ini punya 3 adapter jaringan yang menghubungkan 3 segmen jaringan yang berbeda. Pertama, adapter 1. Adapter 1 dengan IP 192.168.56.10/24 ya teman-teman. Adapter ini terhubung langsung ke host OS atau Windows kita yang ber-IP 192.168.56.1/24. Jalur ini berfungsi sebagai pintu utama agar semua mesin yaitu virtual di dalam topologi ini bisa terhubung ke internet ya teman-teman. Dan ada adapter 2 dengan IP 10.10.10.1/24 ya teman-teman. Adapter ini mengarah ke segmen internal network. Ini ya teman-teman, internal networknya. Melalui sebuah virtual switch, di segmen ini terdapat 2 server internal, yaitu server yaitu Ubuntu server 1 dengan IP 10.10.10.2/24 ya teman-teman, dan server 2 Ubuntu server 2 dengan IP 10.10.10.3/24. Nah, segmen ini difungsikan khusus untuk menyimpan layanan atau servis seperti web server atau database ya teman-teman. Dan yang ketiga ada adapter 3 dengan IP 172.1.16.1.2/24 ya teman-teman. Adapter ini terhubung langsung ke klien Ubuntu yang menggunakan Ubuntu desktop dengan IP 172 Ubuntu desktop 172.16.1.2 ya teman-teman. Bagaimana alur komunikasinya ya teman-teman? Nah, di sini ada satu, jika klien ingin mengakses server, paket data dari klien 172.16.1.2 akan dikirim ke gateway di adapter 3. Di adapter 3 ya teman-teman. Lalu dialihkan oleh RTR Ubuntu. RTR Ubuntu melalui adapter 2 menuju server di segmen 10.10.10.x ya teman-teman. Dan yang kedua, jika klien atau server ingin mengakses internet, paket data akan diteruskan oleh RTR Ubuntu melalui adapter 1 ke host OS Windows, baru kemudian keluar menuju internet. Jadi, kesimpulannya RTR Ubuntu di sini bertindak sebagai penghubung sekaligus pengatur lalu lintas data antar subnet dan akses keluar internet maksudnya teman-teman, maaf. Nah, langsung saja kita ke materi ya teman-teman. Di sini kita udah login ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa menulis sudo nano ya teman-teman. Sudo nano atau etc atau ttl ya teman-teman. Titik
Nah, kita enter aja. Habis itu kita enter. Ketika tampilannya sudah biru semua ya teman-teman. Di sini kita pagernya kita hapus. Ketika sudah kayak gini, kita bisa di sini dihapus ya teman-teman pagar. Ketika tampilannya di depannya sudah dihapus pagarnya, kita dan di sini pencet sudo ya teman-teman, diklik sudo SYSC terus TL ya teman-teman. Nah, tadi sini ditulis P, enter. Ketika kayak gini, sudah kayak gini ya teman-teman, kita ke Ubuntu server 1 ya teman-teman. Tadi sini ditulis ping 172.16.1.2 ya teman-teman. Nah, tadi sini di enter. Ketika hasilnya sudah kayak gini teman-teman, TTL semua. Tadi sini ke Ubuntu server 2. Kita tulis ping juga ya teman-teman, ping 172.16.1.2 ya teman-teman. Kita enter. Ketika sudah TTL ya teman-teman, tampilannya kayak gini. Nah, kita ke Ubuntu RTR ya teman-teman, router ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa diketik ping 8.8.8.8. Nah, kita enter. Nah, ketika sudah muncul kayak gini teman-teman, kita di sini bisa diketik kita masukkan password ya teman-teman. Nah, ketika kita sudah di Ubuntu client, kita di sini bisa ditulis ping 1 ya teman-teman. Ping 10.10.10.2 ya teman-teman. Kita enter. Ketika sudah TTL, kita di sini bisa di
Di sini ditulis control panel, diklik ya teman-teman. Nah, kita ke network atau internet. Nah, kita klik yang network and sharing center. Kita ke change update setting ya teman-teman. Klik terus kita ke wifi. Ethernet 2. Maaf teman-teman, salah. Ethernet 2. Nah, di sini diklik terus kita detail sih teman-teman, diklik kita ke IPv4 address. Di sini kita bisa dilihat sendiri teman-teman. 192.168.56.1 ya teman-teman. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke router Ubuntu router ya teman-teman. Nah, kita di sini ditulis ping 192.168.56.1 ya teman-teman, kita enter. Nah, kita sini sudah TTL. Nah, di sini diklik setting ya teman-teman. Nah, kita diklik, di situ kita ditulis firewall. Windows, kita klik yang Windows ya teman-teman, atas. Nah, kita di sini di scroll ke bawah dulu ya teman-teman. Kita klik yang firewall is off ya teman-teman. Kita klik yang private network. Terus kita di silang, klik silang. Nah, setelah itu kita di sini menunggunya lama ya teman-teman. Nah, kita tulis KMD ya teman-teman. Nah, setelah itu kita ditulis ping 192.168.56.1 ya teman-teman. Titik 10 kita enter. Itu kita kalau di TTL kita tampilannya kayak gini teman-teman. Dan RTR Ubuntu ini langkah berikutnya adalah membagikan koneksi internet dari host OS ya teman-teman. Teman-teman bisa ke control panel. Kita ke control panel dulu ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini kita lihat bahwa di sini saya terhubungnya di sini ya teman-teman.
Nah, teman-teman, di sini kita klik properti, lalu kita tulis klik properti ya teman-teman. Lalu ke sini pergi kita ke sharing ya, teman-teman. Ini sharing lalu di sini. Untuk tulisan hello outer networknya network user itu kita checklist dulu ya teman-teman. Teman-teman seperti ini, lalu jika sudah seperti ini kita kepilih menggunakan internet 2 ya teman-teman. Nah, kita di sini bisa menggunakan internet 2. Oke, kita lalu pilih yes. Nah, di sini IP address-nya itu 192.108.137 itu ya teman-teman. 1269. Lalu nah biasanya itu pada IP pada host. Nah, di sini IP-nya kalau sudah teman-teman bahwa di sini kita bisa diklik yang details ya teman-teman. Nah, di sini berubah ya teman-teman menjadi 192.108.137.1 ya teman-teman. Yang sebelumnya 192.108.56 di sini berubah. Nah, di sini kita lalu kita pergi ke RTR, ya teman-teman. RTR Ubuntu. Nah, di sini kita buka file neptal ya teman-teman. Perintah. Kita sini bisa menggunakan perintah sudo teman-teman. Nano spasi atau reg atau netplan ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Nah, jika sudah seperti ini, kita enter. Kita di sini config ya ml ya teman-teman, kita enter. Nah, di sini menjadi 192.168.9.10/24 ya teman-teman. Dan gateway-nya itu menjadi 192. Gateway-nya jadi 92.5 ya teman-teman. Nah, sebenarnya teman-teman akan coba ping yang ada di IP address info 3 teman-teman. Info 192.168, 192.168, 168.137 ya teman-teman. Nah, sini kita bisa konfigurasi sudah berhasil. Nah, sini ditulis ping 192.168.137.10. Enter ya teman-teman. Nah, nih TTL-nya muncul ya teman-teman, berarti kita berhasil.
Di sini ditulis ping 8.8.8. 8-nya ada 4 ya teman-teman, kita bisa di enter. Itu kan kembali seperti tahap ini, artinya Ubuntu sudah bisa mengakses internet ya. Teman-teman, namun server 1, server 2, dan Ubuntu internet karena konveksi dari Ubuntu ke VM lain belum itu, konfigurasi tersebut akan dilakukan pada materi berikutnya, yaitu menggunakan metode NAT ya teman-teman. Nah, untuk materi kedua cukup sampai di sini ya, kita lanjut ke materi berikutnya teman-teman. Kita sudah memasuki materi yang ketiga, yaitu maaf teman-teman, ini kita masih mengetik. Tulis NAT strip A post routing ya teman-teman. Nah, kita di sini bisa ditulis OE9 S3 ya teman-teman. Strip Nah, kita di sini udah masuki ke materi yang ketiga teman-teman. Sini kita ke server 2 ya teman-teman. Nah, di sini diklik ditulis ping 8-nya sampai 4 teman-teman. Kita setelah gini udah TTL. Kita ke Ubuntu client ya teman-teman. Di sini dimasukkan passwordnya sendiri ya, saya sendiri. Nah, ketika sudah kayak gini ya teman-teman, kita tulis ping 8888, nah enter. Nah, kita TTL-nya sudah berhasil ya teman-teman. Nah, kita ke RTR ya teman-teman. Kembali lagi ke RTR. Nah, kita di sini butuh direktur yaitu di sini kita bisa menulis sudo ekdir atau etc atau entables ya teman-teman. Kita enter. Nah, terus kayak gini kita tulis sudo lagi, sudo entables strip
save, atau etc atau establish lagi teman-teman, atau nah setelah kayak gini ditulis in tables lagi teman-teman, tables, save, etc atau if tables atau rules. Nah titik v4 kayak gini kita bisa ditulis lagi cat atau etc atau if tables, ip tables atau rules v4 ya teman-teman. Kita enter. Nah jika sudah kayak gini, kita akan mengaktifkan name servernya ya teman-teman. Di sini tulis 8.8.8 seperti ini ya teman-teman. Nah jika sudah seperti ini, teman scroll kita ke tambahkan DNS Google ya teman-teman. Kita di sini tulis sudo ya teman-teman, sudo nano etc atau resolve.config. Nah kita enter, habis itu kita di sini enter lagi teman-teman. Di sini tulis 8 sampai 4 ya teman-teman. Kita di sini bisa di enter. Nah, di sini ditulis sudo nano atau etc ya teman-teman. Net plan atau conf. Nah, kita sudah di sini, kita
ditulis nah jika sudah kayak gini, nah berhubung itu tadi tidak ada pesan error, itu biasanya itu karena hostnya belum sesuai, tapi di sini hostnya sudah sesuai. RTL maksudnya teman-teman. Di sini ditulis ping Google ya teman-teman, google.com, enter. Nah, di sini ditulis chat, terus atau etc atau intaplus iptaplus ya teman-teman. Nah, berhenti kita sudo, terus spasi apt spasi, terus kita install iptaplus ninper iptaplus min persisten. Nah, entry ya teman-teman. Nah, di sini memilih bentar. Kita masih proses yang itulah lama ya teman-teman. Bentar teman-teman. Ini prosesnya lama. Nah, kita ke server 2, ke server 1 ya teman-teman. Selanjutnya kita enter. Nah, di sini jadwalnya atau reply from ya teman-teman. Nah, di sini kita coba kita juga akan ping nama domain server, nama domain menggunakan kita ke server 2 teman-teman. HTML-nya berhasil teman-teman. Di sini ditulis ping google.com, enter habis itu TTL-nya di sini keluar lagi ya teman-teman.
Mohon maaf, bukan TTL. Oh iya ya, benar TTL, TTL. Oh iya, TTL. Berbeda teman-teman. Nah, kita di sini login terlebih dahulu. Nah, di sini diklik, terus kita di sini ditulis terminal. Klik terminal ya teman-teman. Sini kita klik yang apa ya? Ini kita bisa lihat sendiri ya, PV4-nya address-nya 172. 172 16 titik satu satu. Nah, setelah gini kita ke IPv4, situ tadi sini diklik. Nah, setelah gini kita di sini bisa diklik terminal ya teman-teman. Ditulis ping google.com ya teman-teman. Kita bisa enter. Nah, setelah gini terima kasih penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah ya teman-teman. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.